Asri Mardini. Di sini saya akan melakukan observasi kepada usaha kuliner mie pedas Bude. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama anggota kelompok saya, Abi dan Raga. Kita langsung aja yuk wawancara pelaku usaha bisnis mie pedas Bude ini. Nah teman-teman, sekarang kita sudah bersama pemilik dari usaha kuliner bisnis mie pedas Bude. Silahkan perkenalkan dulu nama dan asalnya dari mana dan di sini sebagai apa. Terima kasih kesempatannya. Untuk dikenalkan, nama saya Pak Umar. Saya berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Di mana di sini saya sebagai pemilik usaha kecil-kecilan mie pedas Bude yang saya berdiri dari tahun 2015. Kalau boleh tahu nih, bagaimana sih sejarah serta latar belakang berdirinya bisnis kuliner ini? Jadi waktu itu kita 2015 kan saya keluar dari pekerjaan. Memang sengaja pengen mencoba untuk usaha di bidang kuliner. Jadi saya melihat ada kesempatan di waktu awal saya membuka usaha ini di sekolahan SMA Truk Jambe. Nah di situ saya akan melihat kira-kira waktu itu apa yang kira-kira bisa menerobos pasaran gitu. Nah kebetulan waktu itu lagi viral-viralnya namanya mie pedas, makanya saya mencoba untuk memberanikan diri mencoba masakan mie pedas tersebut. Baik. Jadi awal mula buka itu di sekolah, ya di sekolah. Bagaimana perjalanannya Pak Deh dari awal mula buka usaha ya sampai sekarang? Alhamdulillah, semenjak awal dari kita membuka usaha mie pedas tersebut, apalagi waktu awal kita buka, alhamdulillah sambutan dari konsumen itu sangat bagus sekali. Cuman ya ketika dengan berjalannya waktu kita mencoba membuka di luar, memang di luar juga persaingannya sangat ketat ya, memang nggak seperti waktu kemarin di sekolahan, agak sedikit menurun. Bagaimana keputusan Pak Deh untuk memproduksi barang-barang ini, bahan-bahan mentahnya, apakah dikirim dari agen atau Pak Deh yang membeli sendiri? Kalau barang-barang tersebut kan mestinya kita harus belanja sendiri dengan melihat barang-barang mana yang kira-kira kurang. Misalkan untuk hari ini habisnya bisa sedap rasa Indomie goreng, sedap goreng, atau mungkin kalau Indomie yang Aceh atau apa gitu kita harus belanja sendiri. Untuk melakukan proses pelayanan kegiatan usaha ini, apakah Pak Deh menggunakan karyawan tetap atau Pak Deh aja nih sendiri sama Bude? Usaha ini saya jalani dengan Bude yang kebetulan kalau pas lagi banyak ya walaupun sambil keteter juga alhamdulillah, cuma semuanya masih bisa berjalan. Berarti tidak menggunakan karyawan tetap ya, masih Pak Deh aja sama Bude jalan sendiri, alhamdulillah. Untuk proses masaknya nih Pak Deh masih manual kah atau udah menggunakan mesin untuk pembungkusan dari mie-nya atau masaknya juga? Untuk masakan tersebut kita kalau ibarat kata kita harus pakai perasaan ya, jadi nggak bisa misalkan standar kita harus menambahkan penyedap rasanya takarnya sekian, itu kan beda-beda gitu. Kebanyakan kayak master resep juga semuanya juga masih harus manual, ya, pakai tangan sendiri. Ya. Untuk pemasarannya itu seperti apa Pak Deh? Apakah hanya membuka toko di sini saja? Apakah sudah membuka di online juga nih seperti di GoFood atau di GrabFood? Untuk pemasaran saya kebetulan juga udah membuka GrabFood, juga GoFood juga sudah. Namanya apa Pak Deh? Kalau GoFood mie pedas Bude. Mie pedas Bude juga sama. Nah, buat teman-teman kalau misalkan mau pesan nih mie pedas Bude bisa juga ada di GoFood dan GrabFood. Bagaimana nih keputusan Pak Deh untuk menentukan modal awal yang digunakan dalam awal berdirinya usaha ini? Modal awal, jadi kalau untuk usaha mie pedas ini sebenarnya kan nggak terlalu banyak. Kebetulan kita masih ada simpanan waktu itu pesangon waktu pada kerja, sebagian saya modalkan ke situ gitu. Sampai mana pencatatan keuangannya? Apakah dilakukan pencatatan atau tidak Pak Deh? Saya masih manual dan semuanya tidak, paling juga cuma semacam pembukuan kecil-kecilan, misalkan untuk pembukaan harian aja. Berarti masih dilakukan ya pencatatannya. Ya. Bagaimana keputusan Pak Deh untuk menentukan harga produk pada menu, mulai dari harga berapa sampai harga berapa? Kalau untuk menentukan harga kan kita melihat pangsa pasar juga. Untuk mie yang
paling terendah? Yang terendah, harga terendah itu saya mematok harga 10.000. Di mana seandainya kita dari konsumen pengen menambah topping dan kita menambahkan beberapa topping, per topping itu saya tambah satu toppingnya 2.000. Serta boleh sedikit dikasih tahu Pade untuk jumlah penjualan per harinya berapa? Kira-kira? Karena ya namanya dagangnya Neng ya, namanya dagang kan kita tidak bisa patok. Kadang kalau pas lagi rezeki bagus, mungkin lagi tanggal muda ya, alhamdulillah banyak. Jumlah penjualan kalau untuk di luar begini kita udah kisaran 50 porsi Pak. Di luar kita juga ada tambahan lain seperti es dan kopi dan sebagainya gitu. Apa yang dilakukan Pade pada bisnis kuliner yang Pade jalanin dalam menghadapi COVID-19 ini? Untuk menghadapi COVID-19 ini dengan usaha yang saya jalani sampai sekarang, saya tetap bertahan memberikan pelayanan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Kita berusaha untuk ramah sama konsumen, terus kita juga bertahan masalah rasa juga gitu. Pokoknya mudah-mudahan konsumen tidak sampai kapok gitu. Harapan kita seperti itu. Terima kasih untuk kesempatan Pade udah mau nih diwawancara sama kita. Nah, buat kalian nih teman-teman yang mau datang ke Mie Pedas Bude ini, bisa di mana Pade alamatnya? Di Jalan Arteri Galumas, Perumahan Peruri, perbatasan antara Perumahan Peruri sama Galumas, nomor 1213. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang profil usaha Mie Pedas Bude. Mie Pedas Bude merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner. Usaha ini telah berdiri kurang lebih 7 tahun sejak 2015 dan didirikan oleh Pak Omar dan istrinya selaku pengusaha mie pedas. Pak Omar yang berasal dari Klaten memulai usaha ini dimulai dari nol sejak ia keluar dari pekerjaannya. Dan tentu saja ia membangun pekerjaan ini dengan penuh perjuangan untuk menghidupi keluarganya. Mie Pedas Bude merupakan usaha kuliner yang menjual produk makanan yaitu mie instan dengan berbagai macam rasa dan menjual ciri khasnya yaitu ada tingkat kepedasan serta dilengkapi dengan minuman dengan berbagai macam rasa pula. Usaha ini berlokasi Jalan Arteri Galumas nomor 12 dan 13 perbatasan antara Perumahan Peruri dan Galumas, Kecamatan Tuk Jambi Timur. Mie Pedas Bude sudah berdiri sejak tahun 2015 yang dirintis oleh pemiliknya sendiri yaitu Pak Omar. Saat mendirikan bisnis kuliner ini, Pak Omar berpikir apa yang menerobos pasaran, dan ketika Pak Omar melihat ada peluang pada saat itu dalam menjual mie pedas, saat ini juga sedang ramai-ramainya mie pedas, dan sehingga Pak Umar mencoba untuk membuka usaha kuliner di kantin SMA Sekolah Jambi Timur. Baik, selanjutnya modal dan bahan baku. Dalam modal dan bahan baku kali ini, Pak Umar menggunakan uang tabungannya, yang mana uang tabungannya tersebut berasal dari uang pesangon tempat kerja atau perusahaan Pak Umar sebelum mendirikan mie pedas ini. Dan uang tersebut diaplikasikan untuk menyewa tempat, peralatan, membeli bahan baku, perlengkapan, dan faktor-faktor penunjang lainnya dalam proses usaha kuliner mie pedas kali ini. Baik, selanjutnya proses produksi. Dalam proses produksi kali ini, Pak Umar mencari, membeli, dan menyediakan bahan bakunya sendiri. Dan juga untuk usaha kulinernya kali ini, Pak Umar dan istrinya tidak melibatkan karyawan. Karena menurut Pak Umar sendiri, walaupun sering kali keteteran ketika banyak konsumen ataupun pelanggan, Pak Umar masih bisa menanganinya sendiri dan berjalan lancar hingga saat ini. Untuk proses pengepakan ataupun pembungkusannya masih menggunakan manual, dan juga untuk proses pemasakannya masih menggunakan manual. Karena menurut Pak Umar sendiri, dalam sebuah usaha kuliner tersebut, yang paling terpenting adalah sebuah cita rasa untuk sebuah konsumen ataupun pelanggan. Strategi pemasaran. Salah satu faktor penting yang menjadi kunci dalam berjalannya bisnis kuliner dengan lancar yaitu melakukan strategi pemasaran yang baik. Mie Pedas Bude yang telah berdiri kurang lebih dari 7 tahun ini, pada awal mula berdirinya itu di kantin sekolah. Dan menurut Pak Umar, pada saat berjualan di sekolah itu target pasarnya sudah jelas, siswa-siswi sekolah dan guru.
Maka sambutan dari siswa dan siswi sekolah sangat baik dan bisa dibilang tepat pada sasaran dalam strategi yang digunakan oleh pelaku usaha untuk membuka usaha kuliner ini di kantin sekolah. Namun seiring berjalannya waktu, apalagi semenjak ada kondisi pandemi hingga saat ini, dan pada saat itu sekolah terpaksa diliburkan serta siswa-siswi belajar dari rumah, maka kantin-kantin sekolah juga ikut terkena imbasnya. Namun Pak Umar tidak tinggal diam, ia terus mencari cara agar tetap melanjutkan usaha ini untuk menghidupi kehidupan sehari-hari keluarganya. Pak Umar mendapatkan ide untuk membuka usaha mie pedas ini di luar sekolah. Walaupun dengan persaingan yang cukup banyak, namun dalam target pasarnya itu sudah bukan anak sekolah lagi, melainkan masyarakat umum. Walaupun dengan adanya persaingan di luar yang sangat banyak, namun pemasaran yang dilakukan oleh Pak Umar yaitu memanfaatkan pemasarannya melalui aplikasi online yang bisa dipesan oleh siapapun secara online. Cara ini cukup efektif untuk menarik konsumen lebih banyak dan menaikkan insight usahanya agar dikenal banyak orang. Aspek keuangan, mie pedas Bude ini menjual berbagai macam produk mie instan serta minuman-minuman seduh lainnya. Untuk mie instan sendiri, ia menjual beraneka rasa seperti mie goreng rendang, ayam geprek, iga penyet, mie goreng Aceh, spicy selection Korean, dan lainnya. Serta untuk mie instan rebusnya yaitu ada rasa soto Lamongan, soto Padang, ayam bawang, kari ayam, dan lainnya. Untuk harganya sendiri itu mereka menjual kisaran harga Rp10.000 sampai Rp16.000. Penentuan harga terendah itu untuk mie pedas dengan telur saja, dan harga tertingginya itu untuk mie pedas ditambah semua topping seperti kornet, sosis, dan bakso. Untuk konsumen apabila ingin menambah topping, Pak Umar mematok harga untuk setiap toppingnya yaitu Rp2.000. Dan untuk tingkat kepedasan sendiri tidak dipatok harga atau gratis. Dari keterangan Pak Umar selaku pemilik usaha, ia dapat menjual kurang lebih 50 porsi per harinya. Serta di luar penjualan mie instan tersebut terdapat penjualan minuman seduh serta kopi yang dijual kisaran harga Rp3.000 sampai dengan Rp5.000. Untuk omset per harinya bisa mencapai kisaran Rp500.000 sampai dengan Rp600.000. Jadi dalam satu bulan ia mendapatkan omset kurang lebih mencapai Rp20 juta. Dalam hal ini terdapat biaya operasional tetap seperti biaya sewa tempat, biaya bahan baku usaha seperti mie instan, gas, telur, sayur, bahan-bahan dapur, minuman seduh, dan lain-lain, biaya listrik dan air, dan biaya lain-lainnya. Jadi untuk keuntungan yang diperoleh pemilik usaha kurang lebih berkisar 40% dari omset yang didapat dalam sebulan. Setelah melakukan observasi hingga sampai penjelasan materi, dapat disimpulkan bahwa usaha mie pedas Bude ini adalah usaha yang berkembang dengan sangat baik dari tahun 2015 hingga sampai saat ini. Usaha kuliner ini dapat dikenal oleh masyarakat luas karena membuka toko di luar. Usaha ini juga terus melakukan inovasi pada produk yang dijualnya. Mereka menjalankan aspek kegiatan usaha ini dengan baik, mulai dari produksi yang berjalan lancar walaupun tidak melibatkan karyawan, melakukan pencatatan serta mengatur keuangan dengan baik, melakukan strategi pemasaran yang cukup baik yang menjadi kunci agar usaha ini dapat lebih banyak mendatangkan konsumen, serta dari keterangan pemilik usaha yaitu pada saat menghadapi pandemi hingga saat ini tetap meningkatkan pelayanan yang baik serta ramah kepada konsumen. Kami harap untuk usaha kuliner mie pedas ini bisa terus maju dan berkembang serta mampu bersaing dalam industri kuliner untuk lebih terkenal di Kota Karawang. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.